Halo sobat viewers, welcome back to my channel Dohobs Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online bareng-bareng lagi mamen. Mantap bro. Hari ini saya akan membahas sebuah racun yang sangat pekat sekali mamen, yang datangnya dari brand yang paling kita sayangi, apalagi kalau bukan dari brand Iroli mamen. Hari ini studio udah ada satu lagi. Nah ini nih, Iroli Integra 2. Jadi teman-teman pasti bakalan ngomel-ngomel lagi, baru aja saya ambil Integra Pro, sekarang keluar lagi Integra 2 mamen. Gokil. Ini untuk peralihan banyak sekali yang dilakukan oleh Iroli untuk upgrade-nya di Iroli Integra 2 ini. Dan seperti biasa, sebelum kita unboxing, kita akan baca-baca mantra dulu mamen. Di sini untuk spesifikasi di tempat saya ini size berapa ya? Size 1000 ya. Size 1000 ya. Size 1000, rasio di 5.2:1, line capacity nanti akan kita cek. Max drag ada di 7 kg. Kemudian untuk beberapa fiturnya dia menggunakan instant reverse, air carbon body, one piece handle, salt water shield ini ya, salt water shield. Kemudian V-shape spool, CNC spool menggunakan worm shaft. Nah ini nih, ada satu upgradean nih, udah kelihatan di sini. Kemudian di sini menggunakan pin slider guide harusnya, oh ya, worm shaft pakai slider guide juga ya. Advance clicker. Nah ini juga ada upgradean nih di bagian sini nih. Dia menggunakan 11+1 ball bearing, nggak tanggung-tanggung, 11+1, di mana terdiri dari 8 buah standar bearing, 3 buah stainless steel bearing, dan juga 1 buah one way stainless steel bearing. Nah, kemudian di sini dia menggunakan power handle, dan udah untuk spesifikasinya kurang lebih seperti itu. Dan sekarang langsung aja kita akan unboxing. Dalam pembelian untuk reel Iroli Integra Pro ini kita dapat apa aja nih. Nah ini nih, kita udah dapat reel stand pada pembelian kali ini mamen. Oke, kemudian di sini nah kita dapat double handle ini. Kayaknya makin banyak dapatnya ya untuk pembelian si Integra 2 ini. Kemudian nah ini juga ada single handle-nya bro. Tuh, handle-nya dapat double. Kemudian ini ada railnya. Nah, untuk penampakan railnya kurang lebih, enggak kurang lebih sih, ini menggunakan nantilah kita akan bahas ya. Ini keren sih, perubahannya cukup banyak yang terjadi pada si Iroli Integra 2 ini, dan sudah kosong di dalam boxnya. Nah jadi sini kalau kita bandingkan ya antara Iroli Integra 2 dengan Iroli Integra ataupun Iroli Integra Pro, ini yang saya pegang tuh Integra Pro-nya, entah saya taruh di mana mamen. Di sini kalau kita lihat ada perbedaan di bagian bodinya. Untuk struktur bodi dia udah menggunakan struktur yang berbeda. Kalau di Integra yang Pro ataupun Integra Bat 1, ini dia menggunakan struktur bodi yang lebih slim, lebih kecil. Dan di sini dia menggunakan struktur bodi yang lebih besar, lebih tebal, dan harusnya ini lebih rigid dan lebih kuat mamen. Karena dia tuh lihat bentukan kakinya aja ini udah kelihatan kan, udah lebih tebal. Jadi dia diperkuat lagi. Nah kemudian untuk bodinya pun ya dia lebih tebal juga di sini. Kalau Integra ini lebih slim ya, tapi wajar karena di sini juga dia sudah menerapkan sistem one way pada railnya ini. Dan untuk penampakan sih, si Iroli Integra 2 ini dia masih menggunakan konsep yang sama dengan Integra yang lama, yaitu black out untuk warnanya, jadi full hitam di bagian body. Dan rotor dia menggunakan painting hitam dengan finishing matte. Bagian spoolnya pun sama, cuman di bagian spool ini ada diberikan sedikit aksen berwarna gunmetal, dan juga sedikit aksen warna bermetal di bagian striping untuk spoolnya ini. Pada bagian body dia udah menggunakan bahan karbon. Bodinya udah pakai bentukan yang solid di sini tanpa ada bolongan lagi di bagian tengahnya. Dan kemudian untuk tingkat kekakuan di bagian body armnya ini, kalau saya pasang ke joran, kita berikan tekanan, ini udah kaku banget mamen. Jauh lebih kaku daripada Integra ataupun Integra Pro, karena memang dia memiliki struktur bodi yang berbeda dan dia menggunakan tipe yang tanpa lubang di sini. Maka dia jauh lebih kokoh ya untuk bodinya ini. Bisa dibilang sih naik 50% untuk tingkat kekakuannya itu. Dan kemudian di bagian rotor pun di sini dia menggunakan bahan karbon. Untuk desain rotor pun dia berbeda dengan si Integra Pro dan juga Integra yang lama.
tingkat kekakuan udah cukup baik di sini. Bukan cukup baik sih, udah pas lah ya untuk sebuah reel berukuran 1000 dan 2000, karena untuk Integra ini dia cuman keluar di 2 size aja. Lalu untuk rotor ada sedikit space, jedanya di sekitar 1 mili aja di sini. Masih normal. Untuk one way tanpa switch lagi di sini udah tercover full. Jadinya dengan sistem seperti ini, dia kalau ada cipratan air dari bawah, dia tidak akan langsung masuk ke bagian one way sistemnya. Dan juga spoolnya ini juga nolongin, men. Ini desain spoolnya dia solid full semua tanpa ada cuttingan bolong. Ini juga akan membantu dalam segi sisi water resistance-nya. Kalau ada cipratan air benar-benar tertutup semua ya di bagian body railnya ini. Kemudian untuk handle di sini kita dapat 2 handle. Saya nggak tahu main handle-nya yang mana. Kemudian kita akan bahas dulu untuk double handle-nya. Untuk double handle-nya di sini pada bagian bodinya, barnya dia menggunakan bahan karbon. Knopnya dia pakai flat bar, ada rubber di sini di bagian lapisan luar seperti biasa. Dan ini removable rivet. Jadi untuk handle utama harusnya yang ini ya, karena dia menggunakan removable rivet. Kalau yang satunya ini dia menggunakan sistem one piece. Bahan handle-nya ini menggunakan bahan metal. Kemudian untuk knopnya pakai tipe flat bar, rubber juga. Removable juga, men. Gokil ya. Dua-duanya kita dapat removable. Biasanya tuh kalau handle bonusan itu yang satu removable, yang satu itu dia nge-mix gitu, nge-fix gitu, nggak di apa? Di-clamp dia ya, jadi nggak bisa dibongkar pasang. Dan ini pun ada ball bearingnya juga loh. Tuh. Ada 2 ball bearing, men. Coba saya buka yang ini. Ya. Nah, ini juga 2 ball bearing. Gila. Jadi di bagian handle-nya aja harusnya di sini dia sudah ada 6 ball bearing. 2, 2, 2. Ada 6 ball bearing, men. Gokil parah ya. Tuh. Ini untuk handle bearingnya sih belum menggunakan stainless steel bearing. Standar bearing aja di sini. Tapi dia udah shield, udah tertutup semua. Ini juga sama, standar bearing aja. Saya akan coba ukur ya untuk ball bearingnya. Oh iya, di Integra ini nggak ada skematik ya, saya baru ingat. Baru ini loh. Loh, ini kenapa ini sigmat saya ini? Oke, memang jadi sepertinya pada kesempatan kali ini saya nggak bisa untuk ukur-ukur bagian ball bearingnya. Sebenarnya saya ada 2 sigmat, cuman sigmat satunya itu error. Kemarin saya ukur ball bearing itu sering salah. Yang ini dia malah nggak mau hidup nih. Tuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita tidak akan lakukan pengukuran di bagian ball bearing. Harap maklum ya, men. Nah, kemudian untuk pemasangan handle di sini tentunya dia udah menggunakan sistem screw in handle. Untuk pengunciannya dia udah quick lock, jadi pada saat dia udah padat kayak ini langsung kunci, men. Tuh, quick lock sekali. Kemudian di bagian handle di sini ada space tipis banget, men. Udah presisi sekali. Untuk handle padat sih, nggak ada oblak, bagus ini. Rotor juga bagus, padat. Stop and go. Mantap sekali, nggak ada jeda sama sekali di sini, men. Dan handle-nya pun di sini dia interchangeable ya, bisa dipasang sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian di sini untuk rail ini dalam pembelian juga kita dapat rail stand satu, rail standnya bahan metal dan di sini juga ada lubang, bisa dimanfaatkan untuk nyantolin hook nanti di sini, men, kalau mau ya. Dan kemudian untuk rail stand ini dia fungsinya untuk penyeimbang pada railnya, jadi waktu kita putar itu feel-nya itu dia akan lebih balance untuk railnya ini. Kemudian juga selain daripada itu, untuk rail stand ini fungsinya untuk kita meletakkan rail kita di tanah. Nah, jadi waktu kita lagi mancing mungkin kita dapat ikan, kita mau foto tackle-nya pakai ikan, tinggal kita taruh aja kayak gini. Nah, rail stand-nya ini akan kena tanah nanti. Tuh ya. Nah, dia masih berputar dengan sangat lancar sekali yang membuktikan bahwa di bagian bodinya itu nggak kena ke bagian tanah, men. Karena kalau seandainya kita letakkan rel ini di tanah gitu atau di batu bisa mengakibatkan relnya lecet, ataupun kalau kena pasir itu nanti pasir bisa nempel waktu kita pakai, ada kemungkinan pasir masuk ke dalam rel kita dan bisa membuat malfungsi di kemudian hari. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk spool pada rel ini, dia menggunakan spool berbahan metal tentunya. Untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe shallow spool. Spoolnya cukup panjang di sini, udah bisa dibilang sebagai long spool sih harusnya ya. Dan kemudian untuk lubang penempatan mainline, nah ini saya nggak bisa ukur lagi nih untuk lubang penempatan mainline-nya ini. Tapi sih untuk spoolnya ini harusnya dia cukup menampung benang cukup banyak ya, karena dia cukup lebar dan
Untuk kedalamannya sih kurang lebih di sini di sekitar 4 mili sampai 4 mili lah kurang lebih untuk kedalamannya ini. Lalu di sini untuk spool pun dia udah diberikan lapisan anodizing yang akan membuat permukaannya menjadi lebih halus hingga nantinya pada saat mainline kita itu menyentuh bagian spool secara langsung dia tidak akan merusak mainline. Dan di bagian bibir spool pun di sini dia sudah menggunakan tipe V-shape. Untuk anodizingnya dia mengkilat ya, atau glossy di sini, licin. Jadinya dia akan mengurangi friction, akan menambah long cast kita, ditambah lagi dengan tutup spool yang ceper seperti ini, akan menghilangkan resiko terjadinya penyentuhan mainline di bagian tutup spool pada saat kita lagi ngelempar umpan gitu. Kemudian di bagian tutup spoolnya, ya di sini dia sudah disupport dengan satu buah karet seal yang akan menjaganya. Dan untuk spoolnya ini dia udah disupport juga dengan satu bobble bearing. Lalu ada spool shaft support di sini dan juga ada shieldnya di sini, Mamen. Tuh, nah ini ada karet sealnya ini. Nih, Mamen, ada karet sealnya. Untuk karet sealnya ini dia akan mencegah air itu masuk dari bawah sini dan juga dari atas. Kalau dari atas ketahan ini, kalau dari bawah ketahan sama ini. Jadi di bagian drag sistemnya akan lebih terjamin untuk perlindungannya terhadap air. Dia sudah disupport dari atas dan dari bawah. Di bagian drag system menggunakan 2 layer, udah sesuai dengan standarnya sih, 2 layer aja. Karena untuk reel ini kan dia kecil, jadi cukup 2 layer aja, nggak perlu drag yang terlalu besar, Mamen, karena sesuai dengan kapasitasnya nanti ya. Dan kemudian di sini untuk drag washer dia pakai bahan karbonnya bagus. Kemudian untuk key washer dia pakai bahan stainless steel. Oh bukan, ini dural, ini aluminium, Mamen. Dan kemudian juga untuk aluminiumnya ini di bagian key washernya ini dia dibentuk kayak mangkok gitu. Di bagian tengahnya ini dia agak tinggi. Jadi pada saat ada tekanan dari tutup spool, maka untuk bagian key washernya ini dia akan menekan secara rata ya di kelilingnya ini. Dia akan menekan secara rata ke bagian drag system menekan ke bagian dasar spool dan akan membuat sebuah efek tekanan yang merata di seluruh sisinya dan akan membuat drag sistemnya itu bekerja lebih stabil. Dan kemudian untuk max dragnya sih 7 kilo di sini berdasarkan spesifikasinya. Nah, jadi kalau dia masuk kayak gini, Mamen. Support spoolnya ini. Di tengahnya ini ada karet seal. Jadi benar-benar terlindungi dia. Akan sangat mengurangi resiko air yang masuk ke dalam spoolnya ini, terutama di bagian drag sistemnya. Kemudian untuk kinerja dari drag system juga akan kita cek. Saya akan cek ya untuk setelan drag rendah, empuk ini. Ya, empuk sekali. Kita tambah lagi. Wih, empuk banget, Mamen. Empuk banget ini. Ya, empuk banget. Dan untuk ini ya, untuk max drag ya, kayaknya untuk max dragnya ini kalau saya putar-putar ini udah kekunci, Mamen tuh. Kalau saya putar-putar masih bisa mungkin sekitar 5 kilo gitu, 5-6 kilo kayaknya. Nggak tahu sih tembus nggak di 7 kilo, Mamen. Tapi harap maklum, reel ini reel kecil, Mamen. Nggak mungkin kita pakai untuk mancingkan tuna ya. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa, gas-gas aja sih menurut saya. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian bell wire. Bell wire untuk reel ini, dia menggunakan bahan metal. Ini desainnya slim sekali. Dan dia menggunakan sistem one piece. Sistem one piece akan membuat bell wire-nya ini lebih kuat. Kalau terbentur itu dia nggak gampang rusak di bagian sambungannya kalau tipe two piece. Kalau yang kayak gini, kalau dia bengkok tinggal bengkokin aja lagi. Nah, makanya dia akan bekerja dengan sempurna lagi. Kemudian juga dengan menggunakan sistem one piece ini, dia akan menggiring mainline lebih cepat masuk ke dalam bagian line roller tanpa harus ada resiko dia nyangkut di bagian sambungannya. Nah, ini juga upgradean nih. Karena kalau yang lama, yang lama juga dia pakai one piece ya. Kemudian di bagian bell arm menggunakan bahan karbon, bell assembly menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya udah sangat lebar sekali ini. Ini benar-benar nggak mengganggu twisting effect. Jadi di bagian spoolnya ini, dia benar-benar didukung ya untuk bermain dengan teknik long cast. Karena yang pertama, spoolnya menggunakan shallow long spool. Ditambah dengan sistem super slow osilasi ini, bukan slow osilasi, ini super slow osilasi karena untuk spoolnya ini dia akan bergerak lambat sekali naik turunnya dan akan membuat tatanan benang yang lebih rapi pada bagian spoolnya ini hingga akan membuat efek lemparan yang lebih jauh, Mamen. Ditambah lagi dengan bentukan bibir V-shape, tutup spool yang ceper, anodizingnya glossy atau mengkilat di sini, licin ya.
kemudian ditambah dengan bukaan dari bel armnya yang sangat lebar. Ini benar-benar didesain untuk melakukan sebuah teknik lemparan jauh. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi. Kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel ini. Di bagian rasio, dia menggunakan rasio 5.2/1. Kita akan mulai cek ya dari sudut sini nih, di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya 5.2/1. Retrieve-nya lembut, crank feel-nya halus, girth-nya ada, tipis sekali. Kemudian untuk putaran kosong sangat balance sekali men. Apalagi kita pakai double handle kayak gini, akan berasa banget kalau rotornya ini nggak stabil, akan berasa banget tuh feel getarannya. Kalau ini sih sangat stabil sekali, dan kalian bisa lihat tuh di bagian spool osilasinya ini bergerak sangat lambat sekali ya. Nah, tuh. Dengan menggunakan osilasi yang lambat seperti ini, maka untuk tatanan benang kita itu akan menjadi lebih rapi, kemudian akan memberikan kapasitas mainline juga yang lebih banyak. Nggak terlalu signifikan sih, mungkin sekitar 10 meter lah, 5-10 meter lebih banyak, karena dia tatanannya lebih rapi, lebih padat. Dan juga dengan menggunakan tatanan rapi itu, dia akan memberikan tingkat long cast yang lebih baik, men. Pada saat kita menggunakan sebuah spool dengan menggunakan sistem super slow osilasi seperti ini, dan juga dengan menggunakan sistem konvensional seperti si Integra lama, maka dia akan menghasilkan lilitan benang yang berbeda. Jadi dengan menggunakan sistem spool super slow osilasi seperti ini, untuk satu kali naik turun, satu kali naik turun, jadi dia naik turun, spoolnya ini dia akan melakukan pelilitan benang sebanyak kurang lebih di sekitar 50 sampai ke 54 kali per naik turun. Jadi per sekali naiknya itu di sekitar 26 sampai 27 kali lilitan. Naik turun di sekitar 52 sampai ke 54 kali lilitan. Dan untuk sebuah sistem lemparan dalam reel pancing, untuk momentum perpindahan antara transisi benang naik dan benang turun itu, dia akan memakan energi yang lebih besar di titik teratas dan titik terbawah, karena dia ada perubahan momentum lilitan benang. Nah, dia energinya waktu kita melakukan long cast akan habis di situ, men. Nah, mungkin jika kita menggunakan sistem osilasi konvensional seperti Integra lama, itu untuk pertemuan titik di mana benang berada di paling atas dan paling bawah itu bisa ketemu di sekitar 15-20 kali per satu kali lemparan ya. Dan menggunakan sistem super slow osilasi ini, mungkin untuk ketemunya itu di sekitar 7-10 kali aja, men. Jadi untuk momentum energi yang dihabiskan saat melakukan transisi itu berkurang lebih dari 50%. Makanya untuk lemparan kita itu bisa menjadi lebih jauh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan juga dengan sistem super slow osilasi kayak gini, untuk benangnya itu dia nggak tumpang tindih, yang akan mengakibatkan gesekan yang terlalu besar di bagian mainline ketemu mainline gitu. Nah, itu juga bisa mengakibatkan memakan energi ya, bukan mengakibatkan. Itu juga bisa memakan energi pada waktu mainline itu keluar dari dalam spool. Nah kemudian di bagian spring guide untuk reel ini, dia sudah menggunakan spring guide berbahan metal. Untuk pairnya ini dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Nah, kemudian di bagian bel otomatis di sini ada rotor brake-nya. Jadi pada saat kita buka untuk bel wire-nya, di sini untuk rotornya itu dia akan rada ngelock, men. Ya. Nah, dia akan rada ngelock kayak gini. Jadi ini adalah fungsinya untuk mencegah di bagian bel wire-nya ini tertutup secara tidak sengaja pada waktu kita lakukan casting. Kalau kita goyang kayak gini, dia akan selalu berada pada posisinya. Nah, dia nggak berubah, men. Karena kalau dia gampang berubah, ini waktu kita lakukan casting, ada kemungkinan dia punya rotor ini berputar ke bagian landasan otomatiknya dan membuat hentakan hingga membuat bel wire-nya tertutup. Kalau kita lagi lakukan lemparan, kalau bel wire-nya tertutup, itu akan ada banyak sekali resiko. Mainline putus, ini di bagian bel armnya ini oblak, kemudian di bagian rotornya itu jebol, ada banyak sekali untuk resikonya. Dan dengan sistem seperti ini, dia akan lebih oke sih. Saya lebih suka sistem seperti ini. Tapi tetap bisa kita lakukan untuk bel otomatiknya. Nah, untuk bel otomatik sih di sini feel-nya itu sensitif, men. Nih, sensitif sekali untuk feel-nya. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback-nya pun dia terasa empuk di sini, men. Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu.
Untuk size 1000, jika kita menggunakan PE 1,2 atau yang berdiameter 0,185 mili itu masuk 150 meter, PE 1,5 atau yang berdiameter 0,205 mili masuk 120 meter, dan PE 2 atau yang berdiameter 0,235 mili itu masuk 80 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan di sekitar 100 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam spool Iroli Integra 2 ini. Dan di sini untuk hasil spooling sangat rata sekali, men, dan untuk hasil lilitan mainline pun terlihat sangat rapi sekali. Kemudian di bagian drag clicker, di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire dia pakai tipe yang flat. Kemudian di bagian housing clicker dia menggunakan sistem CNC yang langsung menjadi satu body dengan bagian spoolnya. Dengan sistem seperti ini, untuk suara drag clicker yang dihasilkan itu dia akan menjadi lebih rata di segala sisi karena dia udah terpasang dengan presisi, benar-benar berada di bagian tengah untuk bagian housing clickernya ini. Dan di sini kalau saya tes untuk clicker wire pada rel ini, di sini saya akan putar dengan tension drag kosong. Untuk feel pergesekannya terasa cukup lembut di sini, mamen. Untuk suara clicker yang dihasilkan tidak terlalu nyaring, tapi di sini elegan, mamen. Untuk suaranya itu elegan, suaranya itu ngerepet. Kalau saya kasih nilai, itu ada di angka 7 sampai 7,5 dari 10. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari rel Iroli Integra 2 ini. Drag clicker Iroli Integra 2 ada di 90,1 desibel. Untuk line roller di sini terpasang cukup presisi, mamen. Ada space-nya, tapi masih normal ini space-nya. Line rollernya terkesan sensitif di sini. Line roller terbuat dari bahan dural, dan di sini di bagian dalam line roller, nah, ini ada ball bearing. Ada 2 support ball bearing di sini, mamen. Pada bagian ball bearing di sini dia menggunakan ball bearing dengan tipe terbuka. Dan untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, atau tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang sangat baik sekali. Kemudian untuk rel ini juga sudah disematkan dengan sistem shield water resistant atau sistem pertahanan air. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan pada rel ini. Yang pertama ada pada bagian tutup spool. Kemudian di bagian atas ball bearing support untuk spoolnya ada karet sealnya. Sudah menggunakan cover rotor nut dan juga sudah ada karet seal di bagian rotor nut. Lalu di bagian handle dan AC cap juga sudah ada karet sealnya. Kemudian untuk bentukan spool di sini dia full. Ini juga akan berfungsi sebagai sebuah pertahanan air, dan juga dari rotornya ini juga dia full, mamen. Nah, ini juga akan menjadi sebuah bentuk untuk pertahanan air terhadap rel ini karena dia akan tertutup, tercover full di sini ya oleh bodinya. Dan mungkin nanti kalau di bagian dalam ada sistem seal lagi, akan saya update pada waktu pembongkaran produk. Untuk berat rel Iroli Integra 2 ada di 158 gram, dan seperti biasa sekarang kita akan mulai untuk bongkar untuk produknya ini. Kita akan cek internal parts dari rel ini. Nah, kemudian ada fitur kecil lagi pada rel ini yang baru saya temukan ini nih di bagian bell armnya. Di sini dia ada sirip hiu tuh yang kayak tonjolan ini. Untuk fungsinya adalah dia akan menjaga agar benang itu tidak turun. Jadi pada waktu mainline kita lagi kendor, dia tidak melorot turun ke bawah, men. Karena kalau dia melorot turun ke bawah, dia bisa masuk ke spool. Tetapi kalau seandainya pun terjadi mainline-nya melorot turun ke bawah, di bagian rotor pun di sini dia ada fitur anti twisting line di sini. Ini fungsinya adalah agar pada saat mainline jatuh ke sini dan kita tidak sengaja memutar rotor, maka mainline itu hanya akan melilit di bagian leher rotornya ini aja di sini. Dia tidak akan masuk ke bagian main shaft. Karena kalau dia masuk ke bagian main shaft itu bakalan repot sih. Jadi kita butuh untuk buka spoolnya, putar-putar, belum lagi resiko nanti mainline bisa rusak kena bagian PE-nya ini, mamen. Nah, dengan adanya 2 fitur ini akan menjaga agar mainline itu selalu berada di dalam spoolnya. Nah, jadi di sini kalau kita buka rotornya di sini pun terlihat untuk bagian cover one way-nya di sini juga dia ngefix, mamen, full tanpa ada bolongan.
Dan di sini pun akan memberikan efek perlindungan yang lebih baik, terutama di bagian internal untuk rel ini. Kalau ada cipratan air itu benar-benar tercover full oleh bodinya juga ini. Jadi selain dia didukung oleh karet seal untuk menjaga atau mengurangi resiko air masuk ke dalam rel ini, dia juga didukung dengan bentukan body atau bentukan eksternal part dari rel ini yang sangat rapat sekali, tanpa ada cuttingan bolongan gitu. Nah, di bagian sini, nah ini juga ada karet sealnya nih. Tuh. Ini karet sealnya fungsinya ganda. Jadi pertama dia akan fungsinya akan neken ya antara one way ini, cover one way ini di bagian bawahnya ini, di roknya ini ditekan ke karetnya neken ke bagian leher bodinya sini. Jadi dia lebih rapat agar air tidak masuk dari bawah. Kemudian juga untuk fungsi lainnya adalah untuk karetnya ini berfungsi sebagai rotor brake tadi. Jadi pada saat kita buka bell wire, di bagian automatic shaftnya ini dia akan turun, mamen. Dia akan turun dan menekan ke bagian karetnya ini. Makanya dia ada efek brake pada waktu bagian bell armnya itu kita buka. Jadi dia fungsinya ganda di sini untuk karet yang bawah ini. Oke, di bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan dural. Untuk bahan dural ini akan membuat relnya ini menjadi lebih ringan, mamen. Oke. Udah pas sekali untuk penggunaan rel kecil menggunakan bahan dural. Kemudian di bagian one way sistemnya di sini terdiri dari beberapa spare part. Di sini ada babysitter, ada ball bearing. Ini ball bearingnya stainless steel, mamen. Ini menggunakan stainless steel bearing. Babysitternya pakai bahan nilon. Kemudian ada one way. One way-nya sih pakai one way satu arah. One way-nya 6 roller bearing di bagian dalam, stainless steel. Kemudian ada one way clutch. Lalu ada ball bearing lagi di bagian bawah sini. Yang bawah sini non stainless steel bearing ya, dan bearingnya itu terbuka. Kemudian ada pinion gear. Untuk pinion gearnya juga dia menggunakan bahan dural, mamen. Oke, untuk bearing bagian bawah ini fungsinya lebih ke spacer ya. Karena untuk dudukannya masih belum terlalu rapat. Oke, nggak apa-apa. Sayangnya untuk ball bearing hari ini kita nggak bisa ukur, mamen. Nah, kemudian untuk drive gearnya menggunakan bahan zinc. Di bagian as dia pakai bahan dural. Kemudian untuk perpaduan antara zinc dengan dural di bagian sini ya masih aman aja, mamen. Karena kalau zinc ketemu sama dural seperti ini 7075, zincnya akan lebih lemah. Nah, jadi untuk kesimpulannya sih kurang lebih sama ya, antara menggunakan bahan dural ataupun menggunakan bahan bahan brass gitu. Jadi kalau dia pakai bahan brass tetap aja di bagian drive gear yang kalah, kalau pakai bahan dural juga tetap aja di bagian drive gear yang kalah. Karena untuk kedudukannya zinc itu berada di bawah bahan dural, mamen. Jadi masih aman sekali. Nah, kemudian di sini untuk sistem osilasinya pada rel ini dia menggunakan sistem worm shaft. Di sini ada satu slider guide untuk bagian slidernya ini. Oke, ini dia. Untuk slidernya pakai bahan zinc. Kemudian di sini ada satu buah slider guide. Bahannya stainless steel juga harusnya. Dan kemudian untuk worm shaftnya ini dia pakai bahan dural. Nah, kemudian ada satu support ball bearing di sini. Kalau di sebelah sini ball bearing sini, dan juga untuk gigi reduksinya dia ada 3 gigi reduksi di sini. Ini 1, 2, dan 3. Maka dengan adanya ketiga gigi reduksi ini, perputaran dari pinion gear itu akan dikonverter 3 kali, baru dia bertemu ke worm shaft-nya ini. Dan kemudian juga dengan menggunakan sistem worm shaft ini untuk pergerakan osilasi itu dia bukan berputar langsung berputar gini aja. Jadi dia menggunakan rel yang ada di bagian worm shaft-nya ini, dia akan maju mundur. Dengan menggunakan worm shaft standar aja dia udah lambat ya. Ditambah lagi dengan tambahan 1 gigi reduksi, makanya untuk rel ini di bagian pergerakan osilasi untuk spoolnya itu akan super slow sekali untuk pergerakannya, mamen. Nah, kemudian untuk bagian support di bagian drive gear di sini juga sudah support dengan 2 buah ball bearing support tipenya Shield, dan untuk ball bearing ini juga sudah mengkilat sih, mirip stainless steel ini. Dan untuk jumlah ball bearing pada rel ini saya akan hitung. Yang pertama ada 4 ya di sini, di bagian handle knobnya ada 4, kemudian line roller ada 2, support spool, pinion gear,
kemudian di bagian drive gear, pinion gear 2 ya, drive gear ada 2, 11. Kemudian di sini di bagian worm shaft ada 1, udah 12 men. Di worm shaftnya ini ada 1, 12. Belum juga kita tambahin lagi dengan ini bagian handle cadangan. Mana handle cadangannya tadi? Aduh, saya taruh di mana lagi handle cadangannya itu? Oh ini dia, saya salah pasang. Nah, di sini juga ada 2, 12, 14 men. Ada 14 total, tapi kalau terpasang itu dia ada di 12. Mungkin untuk rail ini itu dihitungnya jika kita menggunakan handle kayak gini men. Karena kalau kita gunakan handle kayak gini ada 2 di sini. Kemudian di bagian line roller 2. Kemudian di bagian support spool, pinion gear, drive gear, worm shaft itu 10, jadi kurang lagi 1. Ya pokoknya intinya untuk spot ball bearing pada rail ini tuh udah overspec sih, udah lebih dari yang diberikan. 11/1 itu dia bisa mencapai di 14+1. Berarti kita untung 3 ball bearingnya. Dan untuk rail ini, kalau saya lihat sih dari spare partnya ini dia udah sangat mumpuni sekali untuk sebuah game saltwater men. Karena apa? Karena dia sudah memenuhi 3 standar kriteria sebuah rail saltwater, menggunakan bahan bodi dan rotor minimal bahan karbon, menggunakan spare part yang memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap korosi air laut. Kemudian yang ketiga ini nih, untuk ketiga ini di bagian di bagian ball bearingnya itu dia masih mix ya, dia menggunakan antara stainless steel ball bearing dan juga menggunakan standar ball bearing. Cuma untuk standar ball bearing yang digunakan di sini dia udah bagus men. Saya kurang tahu yang mana untuk stainless steel ball bearingnya. Yang saya bisa pastikan untuk stainless steel ball bearing adalah di bagian sini, di bagian one way sistemnya ini. Untuk one way sistemnya ini jelas-jelas ini benar-benar stainless steel ball bearing. Kalau di bagian lainnya itu dia mirip stainless steel. Dia mirip, tapi nggak semengkilat bearing stainless steel ya. Terutama di bagian drive gear, support untuk ini, support untuk spoolnya ini. Dia sih udah mengkilat sih. Udah mirip sebuah ball bearing stainless steel. Tapi saya nggak tahu sih pastinya itu untuk yang stainless steel itu yang mana. Karena pada rail ini itu ada 3 ball bearing stainless steel yang dimix di dalam semua komponen rail ini men. Dan yang pasti sih yang saya tahu itu ini. Ini tuh udah jelas-jelas ini stainless steel ball bearing men. Dan apalagi ya untuk rail ini kalau kita bandingkan dengan si Integra yang lama ataupun Integra Pro, ada banyak sekali upgradean yang dilakukan dari Iroli. Misalnya yang pertama itu dia menggunakan sistem super slow osilasi yang paling besar untuk upgradeannya. Kemudian yang lainnya adalah di bagian fitur-fitur ya. Dia sudah menggunakan fitur sirip hiu di sini. Ada tambahan support ini untuk anti twisting lainnya ini. Kemudian juga di bagian aksesoris yang kita dapatkan pun lebih banyak. Kemudian upgradean di bagian bodinya menjadi lebih tangguh, lebih kokoh gitu. Kemudian apalagi ya, kayaknya sepenglihatan saya sih itu ya. Sedangkan untuk drive gear kalau kita bandingkan dengan si Integra Pro, drive gearnya Integra Pro kan dia pakai bahan dural tuh. Ini dia pakai bahan zinc, tapi nggak masalah men. Karena ini sepadan sekali ya. Untuk rail ini dia bermainnya tuh di kelas light men. Jadi menurut saya untuk sebuah bahan drive gear yang menggunakan bahan brass itu udah terlalu berlebihan sekali untuk kelas light. Menggunakan zinc aja itu udah jauh lebih dari cukup. Karena untuk rail ini memang untuk mainnya tuh di ringan-ringan aja. Nggak mungkin lah kita pakai rail kayak gini kita mau cari marlin kan. Nggak mungkin sekali itu. Dan kemudian juga ada perubahan lagi nih di bagian sini. Untuk bagian pinionnya ini dia pakai bahan dural. Kalau yang lama itu dia kalau nggak salah masih pakai bahan ini ya, bahan brass ya. Jadi dari segi kekuatan mungkin dia menurun, tapi masih masuk sekali dan juga untuk perpaduannya tuh masih masuk sekali. Dural ketemu zinc, tetap zinc yang kalah sama. Kalau brass ketemu zinc sama juga zinc yang kalah. Dan untuk kelebihannya kita lihat dari kelebihannya aja di sini dia akan lebih ringan gitu. Karena untuk rail ini kan dia sudah menggunakan sistem worm shaft, di mana dengan menggunakan sistem worm shaft seperti ini pastinya akan menambah bobot karena spare partnya menjadi lebih banyak, akan menambah bobot. Moldingan bodi pun akan menjadi lebih besar, akan menambah bobot. Makanya dari Iroli itu mereka menggarap komponen-komponen yang lain itu dibuat lebih ringan. Jadi untuk menstabilkan agar untuk railnya ini tidak menjadi terlalu berat gitu. Karena memang dia kecil. Jadi kecil itu notabene itu kecil, mainnya di ringan dan juga bobotnya juga harus ringan. Nah kurang lebih seperti itu. Dan buat teman-teman mungkin yang bertanya untuk rail ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa?
Untuk bermain casting tentunya men, casting ultralight ataupun di light casting. Kemudian untuk bermain kolaman, nyimas, ini juga cocok sekali untuk nyimas men. Relnya kecil, spoolnya dangkal, buat mancing ikan mas, size sampai sekitar 1 kilo itu masih oke sekali. Kemudian untuk mancing udang galah pun oke, dasaran ringan pun oke. Kemudian selain daripada itu, untuk PE ya, PE kalian bisa gunakan PE mulai dari 0,8, 1, 1,5 cocok. Kemudian untuk spot, saltwater, freshwater. Cuman untuk penggunaan saltwater tetap perhatikan perawatannya. Karena untuk reel ini di bagian spare part sih, untuk spare part kasarnya itu dia udah mumpuni, udah bagus. Hanya aja untuk ball bearing di beberapa titik itu masih menggunakan standar. Jadi perlu tetap perawatan, dilakukan perawatan. Walaupun dia udah full support pun tetap wajib untuk dilakukan perawatan. Dan kemudian untuk joran kalian bisa gunakan di 26 pons, 410 pons, kemudian 715, 817 itu masih cocok sekali. Dan untuk harga ya, Iroli Integra 2 ini dibanderol di range harga di sekitar berapa ya? Sekitar 400-an ribu. Kalau sepenglihatan saya di Shopee udah ada yang jual 400 sampai 500-an ribu lah kayaknya untuk range harga yang ditawarkan nanti Mamen. Dan di harga segitu untuk reel ini sangat recommended banget karena dia menawarkan berbagai fitur terbaru, berbagai kelebihan yang dimiliki oleh produk ini tapi tidak dimiliki oleh produk-produk lainnya. Ya oke, kurang lebih jadi seperti itu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.